Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan dinyatakan, dilimpahkan dalam kehidupan kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Kita memulai ibadah kita dengan menyanyikan satu pujian, nyanyian rohani 136. Kini saatnya. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kini saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tangan menyembah, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk kehadirannya. Kita masuk hadiratnya Maha Kudus. Kor. Kita masuk tanah sucinya. Kita angkat tangan kanan bersama para malaikat, bersama para malaikat menyembah. Mari puji Yesusku. Tundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah sungguh-sungguh kehidupan kami datang saat ini berdiri di altar-Mu Tuhan. Mau datang pada Tuhan, menyerahkan hidup kami, masa depan semua. Setiap hembusan napas, detak jantung kami serahkan sepenuh dalam tangan kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, mengurapi memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan sampai berakhirnya. Urapi kami semua Tuhan, mulai dari pimpin pujian, pemain musik, singer, semua kami memuji Tuhan, sampai pada pemberitaan firman-Mu diurapi dengan Roh-Mu yang suci. Pekerjaan kuasa-kuasa iblis mengganggu, menggoda, merintangi saat beribadah, saat di tengah jalan kami usir, dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami semua. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, ampuni kami, sucikan dengan darah-Mu, layakkan kami untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Lanjut pujian kita, nyanyian tambahan 63. Sekalipun aku dalam lembah kelam. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun
datang menerpa, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Dari atas. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kor, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Lanjut pujian kita, nyanyian rohani nomor 7, Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Saya mengundang kita bangkit berdiri menyanyikan pujian ini. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Kau dengan kasih Tuhan. Lanjut pujian kita, Psalm nomor 67. Ciptakan kasih. Psalm nomor 67. Ciptakan kasih. Apa arti hidupku Tuhan, jikalau tanpa kasih-Mu? Apa arti pelayananku jikalau tanpa kasih-Mu? Bait yang kedua. Ku tak sembunyi
sia-sia jikalau tiada kasih-Mu. Pengorbanan tiada berharga jikalau tiada kasih-Mu. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Bait 3, kasih-Mu yang panjang sabar. Kasih-Mu yang panjang sabar, rela korbankan diri-Mu. Kasih tiada berkesudahan, ciptakan dalam diriku. Kasih-Mu, oh Tuhan, ku rindukan selalu. Ciptakan, penuhkan dalam hidupku ini, mengasihi sesama seperti teladan-Mu, mengasihi daku sepenuhnya. Puji Tuhan, biarlah kita mengasihi sesama dengan sepenuh hati kita, mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Nyanyian rohani 56, hari ini kurasa bahagia. Kita menyanyikan pujian ini sementara saya mengundang kita bangkit berdiri sambil menyanyikan hari ini. Hari ini kurasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Dari atas. Hari ini ku rasa bahagia, berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau
kita. Silakan duduk. Kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian terakhir, nyanyian rohani nomor 72. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. 72 dalam nyanyian rohani. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dari atas, aku mengasihi. Kita bangkit berdiri semua. Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Kita angkat tangan kanan kita. Perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Turunkan tangan. Benar Tuhan, inilah kerinduan dalam hidup kami. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa kami Tuhan. Bahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami mau merenungkan firman-Mu siang dan malam. Tapi seringkali kami tidak mampu oleh karena pengaruh daging. Itu sebabnya biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami. Lewat pekerjaan firman dan kasih Roh Kudus-Mu yang memampukan kami untuk bisa sungguh-sungguh mengasihi Engkau Tuhan. Menyerahkan hidup kami sepenuh dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Kami sudah memuji memuliakan Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapilah kami semua, mulai hamba urapi untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak dan kesaing daripada Tuhan. Kami yang mendengar juga urapi kami semua untuk bisa mendengar, mengerti, percaya, bahkan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Pekerjaan kuasa iblis mengganggu, roh ngantuk, roh najis, keras hati, iman main tidak sungguh-sungguh, kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa menutup bungkus setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua. Gereja-gereja lain, persekutuan lain yang beribadah bersama kami, dimanapun mereka beribadah, berkati seperti Engkau berkati kami. Terutama satukan dalam satu firman pengajaran benar, membawa dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan bagi kita semua selamat sore menjelang malam. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah damai sejahtera bahagia dari Tuhan senantiasa dinyatakan, dilimpahkan dalam hidup kita mulai saat kesempatan ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita kembali dalam ibadah kaum muda 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-8 ayat yang ke-11 ya sampai 18. Ini pelita yang keempat, orang percaya mengasihi saudaranya. Orang percaya mengasihi saudaranya. Kita sudah masuk pembahasan ayat 16 sampai 18 ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 11 sampai yang ke-18. Orang percaya mengasihi saudaranya. Kita membahas 16 sampai 18.
Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, kita tahu Yesus Kristus menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 1 Yohanes 3, 16-18. Terus ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya. Saya ulang lagi, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi dia lihat dia punya harta dunia, uang dan sebagainya, tapi dia lihat saudaranya menderita kekurangan, tapi dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya. Berarti dia tidak bisa tidak memiliki kasih. Ya, ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, mari kita pelajari. Ini ayat 16-18. Ini berbicara bukti mengasihi saudara. Ini bukti bahwa kita mengasihi saudara. Ya, ini berbicara tentang bukti bahwa kita mengasihi saudara kita, yaitu mau berkorban untuk saudara kita. Ya, bukti kita mengasihi saudara kita, yaitu kita mau berkorban untuk saudara kita. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jelas ya? Jadi ini jelas. Jadi bukti mengasihi saudara yaitu mau berkorban untuk saudara kita, ya, mau berkorban untuk saudara kita yang menderita dalam kekurangan. Kita mau berkorban untuk saudara kita yang menderita dalam kekurangan. 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, ya, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Jadi buktinya kita bisa mengasihi saudara, mau berkorban untuk saudara kita yang menderita dalam kekurangan. Ini juga sama dengan kita mau memberi apa yang ada pada kita kepada saudara kita. Mau memberi apa yang ada. Jangan juga memberi apa yang tidak ada, tidak boleh. Kita memberi apa yang ada, ya. Jangan sampai kita juga hutang hanya untuk saudara, itu tidak pas. Sebab ada ayatnya di 2 Korintus, memberi untuk saudara kalau ada harus kita memberi. Kalau kita lihat saudara kita menderita kekurangan sementara yang dia butuhkan ada pada kita, berarti kita tidak punya kasih. Tapi kalau kita lihat saudara kita kekurangan yang ada pada kita juga belum ada, itu namanya nanti jadi beban. Coba baca 2 Korintus ya. Jadi tidak perlu kita sampai utang. Kalau ada harus kita kasih. Kalau tidak ada jangan. Boleh kita baca ayatnya. Dalam 2 Korintus pasal 9. Itu ayat yang ke-12. Ayo mari 2 Korintus 8 ya, maaf 8 ayat 12. 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, semua lihat. Jika kamu rela untuk memberi, misalnya memberi apa saja, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu. Loh, jelas ya? Jadi memberi itu apa yang ada. Nah, ya, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, ini jelas Alkitab ajarkan. Jadi tidak perlu sampai utang ya. Utang sampai untuk bantu saudara enggak usah. Kalau ada harus. Kalau belum punya sesuatu yang kita kasih, yang ada apa? Kasih waktu. Untuk apa? Berdoa. Nah, untuk dia. Tapi kalau sudah ada berkat jasmani, harta duniawi, harus kita memberi. Tapi belum ada, jangan dipaksa. Karena Alkitab menulis, kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Ingat ya. Jadi memberi apa yang ada. Saudara, semoga kita sederhana ya. Mari, mengapa kita harus mengasihi saudara kita? Pertanyaan, mengapa kita harus mengasihi saudara kita? Bahkan sampai berkorban nyawa untuk saudara. Tadi di 1 Yohanes pasal 3 tadi itu. Ya, sampai berkorban nyawa. Di ayat yang ke-16 tadi ya. Mengapa kita harus mengasihi saudara? Bahkan sampai kita korban nyawa.
Ya, bagaimanakah ayat 16 tadi itu, sampai berkorban nyawa. Ayat 16 di atasnya itu, sampai berkorban nyawa. Ya, jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Lah, jelas ya? Jadi mengapa kita harus mengasihi saudara bahkan sampai berkorban nyawa? Jawabannya sebab Yesus sudah lebih dahulu. Demikian kita tahu kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Ya, sebab Yesus sudah lebih dahulu ya berkorban nyawa untuk kita. Jadi kita juga harus sampai berkorban nyawa untuk, bukan hanya korban uang loh untuk saudara itu, sampai korban nyawa ditulis ini. Wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Mengapa harus mengasihi saudara sampai berkorban nyawa? Sebab Yesus sudah lebih dahulu berkorban nyawa untuk kehidupan kita. Nah, sudah lebih dulu. Jika kita bisa mengasihi saudara sampai berkorban nyawa, maka jika kita sudah bisa mengasihi saudara kita sampai kita berkorban nyawa, maka kasih Allah akan dinyatakan dalam kehidupan kita. Amin, saudaraku. Nah, tadi di ayat 17, bagaimana kau katakan kau mempunyai kasih? Ya, ayat 17, barang siapa mempunyai harta dunia, ya, terus bagaimanakah kasih? Kita punya harta dunia, kita lihat saudara kita kekurangan menderita, tapi kita tutup pintu hati. Bagaimana kasih Allah dapat tetap dalam dirinya? Tidak ada kasih Allah. Tapi kalau sebaliknya, kita bisa memberi untuk sesama yang menderita dalam kekurangan sampai memberikan nyawa, maka kasih Allah dinyatakan dalam kehidupan kita. Sekarang kita mempelajari syarat dalam memberi. Mari, syarat dalam memberi. 2 Korintus pasal 9. Mari ya, memberi itu masih ada syaratnya. Ayo, syarat dalam memberi. Mari, di dalam memberi untuk saudara ya, untuk keluarga, adik, kakak, orang tua, ya, termasuk ya sepupu kah, apakah, yang penting saudara, termasuk juga saudara satu darah Yesus. Saudara itu juga satu darah daging, satu darah, ya, tapi juga saudara itu satu darah Yesus, sesama anak Tuhan seiman. Ya, bagaimana syarat dalam memberi? 2 Korintus pasal yang ke-9, coba kita cek. Ayat 1, ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Mari. Ini memberi dengan sukacita membawa berkat, perikopnya itu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan loh di dalam pelbagai kebajikan, malah lebih ya. Mari kita pelajari satu syarat dalam memberi. Yang pertama, memberi menurut kerelaan. Jadi menurut kerelaan kita. Kalau kerelaan kita 1.000 rupiah ya 1.000, kalau 3.000 3.000, kalau 1 juta 1 juta, kalau 1 miliar ya 1 miliar, kerelaan. Jadi memberi itu pertama, memberi menurut kerelaan hati. Jadi bukan menurut kerelaannya orang, kita, kerelaan hati kita. Ya, memberi menurut kerelaan hati kita, jangan dengan sedih, boleh dilanjut, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Jangan dengan sedih hati dan jangan karena paksaan atau terpaksa, boleh. Memberi harus dengan kerelaan, jangan dengan sedih hati, dan juga jangan karena terpaksa atau paksaan. Nah, ya. Memberi dengan kerelaan ini artinya, boleh, memberi dengan rela atau kerelaan artinya tidak mengharapkan kembali. Itu dalam arti tanda petik, menurut kerelaan itu tidak mengharapkan kembali, rela, direlakan gitu ya. Kalau sesuatu yang kita relakan ya sudah, saya tidak harapkan itu, saya sudah relakan. Nah, misalnya ada suatu kadang yang hilang apa, ya bagaimana? Hilang pulpenmu, sudahlah, saya relakan sudah. Nah, contoh ya, apa aja yang hilang sudah, saya relakan, tidak harap kembali lagi. Itu istilah merelakan, tidak mengharapkan kembali. Itu merelakan artinya tidak mengharapkan kembali, terus atau memberi tanpa pamrih. Ya, memberi tanpa pamrih. Mengapa kita memberi tidak boleh harap kembali? Ya, mengapa memberi tidak boleh mengharapkan kembali?
Sebab jika kita memberi tetapi tidak rela, tadi terpaksa mengharapkan kembali ya. Kalau kita memberi tapi kita tidak rela, karena kita tidak rela dan kita mengharapkan kembali, maka pemberian kita akan menjadi sia-sia, percuma. Kalau kita memberi untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama, untuk orang tua, adik, kakak, untuk apa saja, tapi tidak rela, terpaksa, maka pemberian kita percuma, sia-sia. Tidak membawa berkat, justru membawa kutukan. Ya, kalau sia-sia, tidak membawa berkat, justru membawa kutukan. Siapa itu? Memberi tapi tidak rela, sehingga dia bersuasana kutukan. Terkutuklah engkau. Kain memberi, dia mempersembahkan persembahannya, tapi tidak rela, sebagian hatinya, tidak rela, tidak sepenuh hatinya, sehingga Kain hidup dalam suasana kutukan. Bukan berkat, malah kutuk yang datang. Makanya hati-hati loh. Coba kita cek ya. Nah, makanya dalam memberi, makanya kalau saudara belum rela, jangan dulu memberi, tahan dulu, berdoa dulu sampai rela betul, baru memberi, supaya nanti membawa berkat. So kalau memberi kita ngomel, berat hati, lebih baik tidak usah dulu. Dalam arti doa dulu, sampai puasa dulu. Bila perlu puasa. Sudah puasa om, tapi aku tetap tidak rela om kalau kasih. Doa semalam suntuk. Sudah puasa om semalam suntuk, terus sampai mantap rela hatimu, baru memberi. Itu membawa berkat. Kalau enggak, nanti jadi kutukan. Coba kita cek. Bahaya loh ya, memberi kalau enggak rela itu jadi kutukan. Termasuk mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan ya. Saudara ngomel, mending enggak usah dulu lah, sudah. Stop dulu, doa dulu, sampai nanti mantap, sama-sama rela, apalagi suami istri, sama-sama sepakat, rela hatinya dua-dua, memberi untuk pekerjaan Tuhan atau mengembalikan milik Tuhan, baru nanti membawa berkat. Kalau enggak, kutukan. Coba kita cek Kejadian pasal 4. Ini Kain memberi dengan tidak rela. Mari ayat yang ke-3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian. Sampai situ aja ya. Tidak rela berarti. Sehingga bagaimana? Ayat 11. Hidupnya suasana kutukan, bukan berkat. Coba 11. Maka sekarang terkutuklah engkau loh. Memberi capek-capek memberi, malah dapatnya kutuk, bukan berkat. Makanya hati-hati. Terbuang jauh dari tanah dan seterusnya itu. Menderita hidupnya Kain. Malah jadi jauh dari Tuhan. Ya, makanya memberi itu harus dengan rela ya. Kalau boleh catatan enggak apa-apa. Kalau kita rasa berat hati mau memberi, begitu ya. Kalau kita rasa berat hati mau memberi, lebih baik jangan dulu memberi. Kalau kita rasa berat hati, misalnya mau memberi, aduh berat hatiku kembalikan milik Tuhan, berat hatiku kasih sama adik kakak, jangan dulu memberi. Lebih baik berdoa lebih dulu. Berdoa dulu kau. Doa dulu. Tuhan, jamah hatiku Tuhan. Nah, berat hatiku memberi untuk saudara, untuk pekerjaan Tuhan. Doa dulu. Sesudah mantap, boleh. Sesudah hati kita mantap, tenang gitu ya, tenang, damai, baru kita memberi. Sehingga kita memberi dengan sukacita, tidak lagi dengan berat hati, dengan sukacita. Tadi yang memberi dengan sukacita, Allah melimpahkan kasih karunia Tuhan. Wah itu. Jadi memberi harus dengan suka. Jangan berat hati ya. Kalau berat hati, stop dulu sudah. Jangan dulu. Kalau begitu ya. Bagaimana om, sudah terlanjur om, saya pernah kasih berpuluhan, berat. Bilang saja. Jumlahnya, ingat aku om dulu om. Jumlahnya yang itu berat om, yang tanggal sekian hari, bilang saja, nanti saya kembalikan. Nah, jangan. Kalau kita berat lebih baik tidak usah dulu. Apa saja, jangan memberi. Kalau rasa berat, karena percuma, hanya mendapatkan kutuk, tidak ada guna. Jadi lebih baik doa dulu. Ya, semoga kita bisa. Contohnya selain Kain, siapa? Memberi dengan berat hati. Bukan membawa berkat, mau membawa kematian. Ananias Safira. Betul toh? Suami istri. Contoh B, mari contoh berikutnya. Ananias dan Safira. Memberi dengan berat. Coba kita baca Kisah Rasul 5. Ini untuk suami istri, nanti kalian kalau berumah tangga itu sering gitu. Makanya kalau om sama tante nasihat sama kalian, kalau berumah tangga harus adil ya. Memberi kalau saya sama tante, kalau ke pihak keluarganya saya yang memberi. Tapi kalau ke pihak keluarga saya apa? Tante. Belajar begitu ya.
belajar. Ya, tapi bisa juga dengan kerelaan, ya sudah papa saja, tidak ada masalah, yang penting kesepakatan. Tapi alangkah baiknya kalau ke pihak perempuan yang laki-laki, kalau ke pihak laki-laki yang perempuan. Bisa ngerti ya? Jadi harus deal, saudaraku. Saya dengan mama mertua, dengan mama saya harus adil. Ada berkat sisihkan harus sama, harus adil. Tidak boleh memilih-milih ya. Nah, semoga ini pelajaran ini ya. Jangan dengan berat. Kalau rasa berat satu jangan memberi. Saya begitu. Kalau rasa berat tidak usah. Tidak ada gunanya. Lebih baik tidak usah. Stop dulu. Mari kita baca. Karena percuma, sia-sia toh kita sudah korban uang, keluar banyak, padahal membawa pada kematian. Buat apa? Nikah itu suasana kematian, tahu? Suasana kematian, suasana kuburan, menakutkan nikah itu. Ananias Safira. Kisah Rasul 5 ayat 1 sampai yang ke-5. Ada seorang lain bernama Ananias, dia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah sama istrinya, tapi sama-sama berat hati. Nah, ini yang bahaya. Dengan setahu istrinya atau sama-sama berat, ia menahan sebagian. Lihat saya, kenapa ditahan sebagian? Karena berat hatinya, tidak rela gitu ya. Ditahan sebagian, belum rela dia, berat hatinya. Dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Terus, tapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan? Loh, ini menahan dalam arti kenapa berat hatimu? Itu maksudnya. Kau tahan itu berarti berat hatimu. Menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Terus apa kata Petrus? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Artinya apa? Kalaupun kau tidak kasih 1 rupiah pun hasil penjualan itu terserah kau. Itu tidak akan membawa kutuk, tidak. Itu hakmu, tidak akan. Terus, dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Kalaupun dijual, mau kau kasih kah tidakkah, tidak ada masalah dan tidak akan membawa celaka. Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Terus, mari, ketika mendengar perkataan itu, rebalah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Nanti di ayat 8 kata Petrus, 3 jam kemudian ya, masuklah Ananias istrinya. Ayat 8, kata Petrus kepadanya, ke Safira ya. Katakanlah kepadaku dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Loh, sama-sama sepakat. Sama-sama berat hati. Tapi kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Jangan coba-coba memberi kita dengan berat hati. Lebih baik tidak usah. Percuma. Tadi Kain suasana kutukan. Kalau Ananias Safira suasana kematian, suasana maut, kuburan, suasana ketakutan itu. Tidak bahagia kita. Seperti ini Ananias Safira, tidak bahagia hidupnya. Berujung pada maut, kuburan. Dibawa ke kuburan suami istri. Ya, sama-sama masuk neraka berdua. Ya, bareng-bareng mereka. Mari yang kedua sekarang. Syarat memberi dengan sukacita. Tadi 2 Korintus 9 ayat 7. Yang kedua, pertama memberi dengan rela. 2, memberi dengan sukacita, bahkan sampai lebih bahagia memberi daripada menerima. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ada orang bilang, oh memberi sukacita, berarti kalau menerima jangan sukacita. Wah, itu sudah peningkatan. Menerima semua orang sukacita, tapi harus lebih meningkat, lebih bahagia kita memberi daripada menerima. Makanya lihat saya, kalau kita menerima sesuatu dari seseorang tapi kita dengan muka cemberut, dengan juga berat hati, itu lebih celaka lagi. Orang ini tidak mungkin bisa memberi bahagia. Menerima saja tidak bahagia, apalagi memberi. Bisa paham? Hanya kalau ada orang memberi sesuatu berkat apa, ya hargai dengan bahagia. Tapi satu waktu meningkat, lebih bahagia memberi daripada menerima.
Kalau kita menerima aja tidak bahagia, celaka. Tidak mungkin bisa memberi bahagia, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah, ya, mulai dari menerima, tapi lebih meningkat, lebih bahagia memberi daripada menerima. Semoga kita bisa mengerti ya. Mari lihat saya, kalau kita menerima dengan bahagia, kita menghargai pemberian orang. Tapi kalau kita menerima dengan tidak bahagia, kita anggap enteng. Kita tidak hargai pemberian orang. Itu menyia-nyiakan berkat Tuhan. Saya di orang kasih sesuatu tapi kita tidak senang, ya, kita menerima pun berat, pasti tidak akan hargai itu berkat. Makanya jangan ya, menerima bahagia lebih meningkat lagi, memberi lebih bahagia dari menerima. Mari di dalam Kisah Rasul 20, ayo kita cek sampai lebih bahagia memberi dari menerima. Ayat yang ke-35. Ayat terakhirnya itu adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, terima kasih. Ini ya, lebih bahagia memberi. Boleh bahagia menerima, boleh. Catatan, boleh kita bahagia menerima sesuatu dari sesama, boleh. Bukan salah, menerima dulu ya. Boleh kita bahagia menerima sesuatu dari sesama, ya. Dan dari Tuhan, boleh. Tetapi harus ditingkatkan. Boleh kita bahagia menerima, boleh, tidak salah. Ya, dan harus itu. Masa menerima aja mukanya cemberut. Wah, terlalu itu. Kita nyesal kasih sama dia. Kalau mukanya cemberut, ya jangan. Bagi menerima harus dengan sukacita dan belajar ucapkan terima kasih. Karena di 2 Timotius 3 salah satu dosa akhir zaman apa? Dari 18 dosa. Salah satunya tidak tahu berterima kasih. Makanya biasa kalau menerima sesuatu bilang terima kasih. Makanya saya anak kecil saya ajar kalau sudah dikasih bilang terima kasih Om. Wah, begitu. Dididik dari kecil. Kami dididik orang tua gitu dari kecil. Terima kasih. Disebut om kah, tante kah, ya apakah, terima kasih. Belajar ya. Ayo semoga mengerti. Jadi kita boleh bahagia menerima tadi ya, baik dari Tuhan, baik dari sesama. Tetapi kalau hanya sampai di sini boleh, tetapi kalau hanya sampai bertahan di sini, maka kerohanian kita hanya sama seperti Bartimeus. Kalau hanya sampai di sini ya kerohanian kita seperti Bartimeus yang duduk di pinggir jalan pengemis, hanya meminta. Artinya apa ini? Kerohanian kita sama seperti Bartimeus yang duduk di pinggir jalan meminta. Duduk di pinggir jalan artinya boleh duduk di pinggir jalan tidak pernah sampai ke tujuan. Tahu duduk di pinggir jalan. Di situ terus. Tidak pernah sampai ke tujuan. Tidak pernah sampai ke kota Yerusalem. Terus di pinggir jalan. Coba saudara lihat pengemis misalnya di lampu merah di pinggir jalan. Sampai kapanpun terus dia tiap hari di situ. Saya waktu di Jawa dulu ada seorang ternyata mohon maaf memang dia ada kekurangan fisik. Dia setiap pagi dia selalu mengemis di situ. Ya. Padahal saya tahu dan saya dengar ya dari yang punya warung rumahnya mewah sekali. Tapi ya itu kerjanya tiap hari. Ya kalau orang memberi, senang dia. Ada orang kandak memberi, marah dia. Kadang disumpahi sama dia. Dalam hati saya, ganas juga ini orang. Kalau orang tidak kasih malah dia marah. Bahaya ini orang dalam hati saya. Ya, jadi begitulah terus kerohaniannya. Ya, tidak bisa sampai ke tujuan. Terus duduk di pinggir jalan. Untung Bartimeus disucikan. Lah, lihat saya. Begitu Bartimeus disucikan, tidak lagi pengemis. Kemana arah Bartimeus? Dalam cerita itu, Bartimeus mengikut Yesus masuk ke bait Allah. Jadi selama dia tidak sembuh dari dosanya mengemis, tetap dia duduk di pinggir jalan. Ya, jadi harus lebih bahagia memberi dari menerima. Sudah. Semoga mengerti. Yang ketiga, syarat memberi. Ya, tadi sudah disinggung ya 2 Korintus 8 ayat 12. Memberi berdasarkan apa yang ada pada kita. Memberi berdasarkan apa yang ada. Makanya jangan kita memberi, ayo mah utang dulu sudah. Kita kasih kirim ke kampung. Salah ini. Kalau utang sampai kirim salah. Lebih baik jangan kirim dulu kalau memang tidak ada. Itu yang salahnya kita. Jadi kita di kampung kelihatan, sudah sukses anakku di sana.
Tiap bulan dia kirim, padahal utang. Lah, salah. Jangan begitu ya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi memberi berdasarkan apa yang ada pada kita. Jadi yang ketiga, memberi berdasarkan apa yang ada, jangan apa yang tidak ada. Artinya apa? Jangan memberi sampai kita terbeban. Artinya sampai berhutang. Jangan memberi sampai terbeban, sampai berhutang. Dan juga jangan menghutangi ya. Menghutangi orang lain lewat perbuatan memberi. Itu tidak boleh. Tahu menghutangi apa istilahnya ya? Jangan menghutangi, bisa ya, menghutangi orang lewat kita memberi. Nah, misalnya ada acara, dikasih, dicatat semua itu biasanya. Ya ada begitu, saya tidak sebut. Saya dikasih beras 1 karung, catat. Memberi tapi mengutangi. Kasih babi 10 ekor, kerbau 1 ekor, ayam berapa pok, hitung semua itu. Dulu waktu kita acara, hitung, keluarkan semua catatan. Sekian, ayo balikkan lagi tuh ayam itu. Ini menghutangi namanya. Jadi habis acara bukan bisa tidur, bukan bisa tidur nyenyak, enggak bisa tidur. Karena pikirannya begitu dengar kabar bulan kemudian si anu mau menikah lagi. Aduh, berapa catatan kemarin? 10 ekor babi. Aduh, bagaimana? Ya, itu menghutangi namanya. Jangan kita memberi, jangan harapkan imbalan. Ngerti saudaraku ya? Begitu. Nanti ini pelajaran ya untuk kaum muda. Kalau ada yang menikah antara kita di sini, tidak usah begitu. Boleh dicatat hanya untuk menghitung berkatnya berapa, mengeluarkan milik Tuhannya. Bukan dicatat supaya ingat berapa dikasih dulu, nanti menikah dia kita balas. Bukan. Jangan pernah mengharap ya. Misalnya saudara, tabungan saya sebelum menikah di si anu sudah 1 juta waktu dia menikah. Si anu sudah sekian. Berarti bisa laku nikah. Justru ndak dapat apa-apa dari situ nanti. Ndak usah. Jangan ya. Bagaimana om tradisi gitu? Ya itu dulu. Kita sekarang sudah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kita warisi dari nenek moyang. Jangan menghutangi orang lain. Tidak boleh. Semoga kita bisa paham ya. Ini semoga kita bisa mengerti. Jadi jelas. Sekarang contoh kehidupan yang mau memberi kepada sesama. Contoh kehidupan yang mau memberi pada sesama. Sudah sering ini, tapi tidak apa-apa ya, supaya lebih mantap. Pertama Cornelius. Cornelius, bangsa kafir. Kisah Rasul 10, 1-4. Ini memberi dia, memberi sedekah dan tidak mengharapkan imbalan, tidak ada. Dia tidak mau hutangkan orang Yahudi, dia tidak mau mengutangkan orang Yahudi, tidak mau dia. Tidak mau, dia memberi, tidak mengharapkan kembali. Ya, tidak mengharapkan kembali. Kalau memberi jangan mengharapkan kembali. Ya memberi kita. Ya mari kita baca di dalam Kisah Rasul pasal 10. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Terus ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah. Banyak loh, banyak sedekah diberi, tidak mengharapkan kembali kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. 3. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang, jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Terus ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Loh, luar biasa. Kalau kita memberi, ingat-ingat berapa yang kita kasih, sekian-sekian, harap kembali. Bisa saja dia ingat kita karena kita ingatkan. Dulu kau menikah 1 juta loh, ini aku mau nikah loh, balik 1 juta. Bisa saja dia ingat, bisa dia kasih, tapi Tuhan tidak ingat kita. Coba pilih mana? Lebih baik Tuhan ingat kita. Apalagi anak muda ya, jangan membebani orang tua. Dari lahir dibebani, menikah pun bebani orang tua. Saudara di sini orang tua yang berutang di sana. Itu yang berat. Jangan membebani ya. Mari, sudah. Contoh pertama Cornelius. Cornelius sekalipun bangsa kafir, tetapi ia bisa memberi kepada orang-orang Yahudi.
Nah, orang-orang Yahudi, yaitu orang-orang yang tidak bergaul dengan orang kafir. Orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang kafir. Coba kita cek Yohanes. Nah, ini sudah meningkat ini. Ini setara membalas kejahatan dengan kebaikan. Coba kita cek orang Yahudi dengan orang Samaria. Samaria itu sebenarnya orang Samaria itu orang peranakan. Tahu ya? Masih ada darahnya Yahudi. Jadi Samaria itu peranakan. Masih ada darah Yahudi tetapi digolongkan kafir orang Samaria. Orang Samaria sama orang Yahudi tidak bergaul. Berarti orang Samaria kafir. Tadi Cornelius bangsa kafir bisa memberi kepada orang Yahudi. Ini seperti membalas kejahatan dengan memberi kepada orang yang tidak bergaul dengan dia pun dia bisa memberi. Mari kita cek Yohanes pasal 4 ayat yang ke-9. Maka kata perempuan Samaria, ini bangsa kafir, itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Luar biasa. Tidak bergaul, tapi Cornelius bisa praktek memberi. Jadi ini artinya apa? Memberi betul-betul tidak mengharapkan kembali lagi. Memberi tidak mengharapkan kembali. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ayo, kalau orang yang tidak senang ke kita, itu tidak ada mengharapkan kembali lagi sampai memberi ke situ. Orang tidak senang ke kita, ayo beri sesuatu. Iya, tidak senang ke kita, tidak cocok ke kita, justru kasih kebaikan, memberi kita pada dia. Ya, seperti Cornelius. Yang kedua, contoh kedua yaitu jemaat Makedonia. Mari kita cek 2 Korintus pasal 8. Inilah orang-orang yang mau memberi. Mari 2 Korintus pasal 8. Memberi kepada sesama juga mereka ini ya. 2 Korintus 8 1-4. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin namun mereka kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Terus mari, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Terus dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Ayat 5. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami, dan seterusnya ya. Baca itu. Semoga kita bisa mengerti. Contoh kedua, sidang jemaat sidang jemaat Makedonia bisa memberi, sekalipun mereka sangat miskin. Jadi kalau disimpulkan, memberi bukan diukur oleh keadaan. Dulu keadaannya Yahudi kafir tidak bergaul. Berarti memberi bukan diukur dari keadaan, bukan diukur dari situasi, bukan. Memberi bukan diukur dari keadaan, situasi, bukan diukur dari kaya atau miskin. Tidak, bukan diukur dari kaya miskin, bukan diukur dalam penderitaan atau tidak dalam penderitaan, tidak. Jemaat Makedonia dalam penderitaan, tidak diukur itu. Tapi memberi diukur daripada hati. Jadi jangan saudara, om belum bisa memberi, om kami lagi menderita. Tidak. Om tidak bisa memberi, kami masih miskin. Tidak. Om tidak bisa memberi, kami lagi kaya. Tidak. Tapi ukurannya hati. Orang kaya belum tentu bisa memberi. Belum tentu kalau hatinya tidak digerakkan. Orang miskin bisa memberi kalau hatinya digerakkan. Orang miskin juga bisa tidak memberi kalau hati tidak digerakkan. Mana mau dia? Tidak mau dia. Intinya itu hati. Ya, intinya itu hati. Mari sekarang hasil dari memberi. Kita kembali 2 Korintus pasal yang ke-9. Hasil dari memberi. Ayat yang ke-10. Hasil dari memberi. Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu.
Kalau ada benih, sudah yakinlah. Kalau ada benih tidak akan pernah putus. Berkat itu terus mengalir. Betul toh kalau ada benihnya. Kalau padinya habis tidak ada benih, mau ditanam apa? Tapi kalau ada benih, terus ada benih dikasih. Terus dia bertumbuh, berkembang terus dia. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah kehabisan. Jadi hasil pertama, ia menyediakan benih bagi penabur. Artinya, satu, Tuhan berarti ya, ia itu huruf besar. Ia menyediakan benih bagi penabur. Artinya, Tuhan memberikan kita berkat. Ya, itulah berkat kehidupan. Kalau ada benih, berarti kita akan hidup. Kalau tidak ada benih, tidak akan hidup. Kita ke dunia ini benih jasmani, hidup. Ya, kita juga hidup karena ada benih, padi semua ada benih terus ada, baru kita bisa makan. Nah, bisa ya, paham ya? Jadi Tuhan menyediakan benih bagi penabur, artinya Tuhan memberikan kita, ya, memberikan kita berkat kehidupan, sehingga sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, hidup di tengah-tengah dunia makin sulit dunia ini. Coba lihat, makin hari makin sulit, bukan makin enak tinggal di dunia. Tetapi Tuhan tetap memberi kita kehidupan karena ada benih tadi. Sekalipun kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin sulit, tetapi Tuhan selalu memberi kita kehidupan. Sebab ada benih tadi itu loh. Nah, yang kedua, ia menyediakan roti untuk dimakan dan roti untuk dimakan. Nomor dua hasilnya, ia menyediakan roti untuk dimakan. Artinya apa? Dia sediakan roti untuk dimakan, artinya Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Sediakan roti untuk dimakan. Berarti apa? Tuhan sanggup pelihara kita. Tuhan sanggup memelihara kehidupan kita. Baik secara jasmani, roti itu roti jasmani, tapi juga roti itu berbicara firman, roti rohani. Berarti kita dipelihara, jasmani dipelihara, rohani dipelihara. Kalau memberi, ya, makanya jangan saudara hitung-hitungan dalam memberi, tidak usah. Kalau untuk pekerjaan Tuhan, untuk sesama yang membutuhkan, tidak akan pernah sia-sia. Ya, tidak akan pernah sia-sia. Sudah. Apalagi, ya, secara jasmani, rohani, sehingga apa? Masih bagian nomor dua, sehingga kita selalu hidup berkelimpahan. Tadi melipat gandakan, berarti berlimpah. Berlipat ganda itu berlimpah, berarti tidak akan pernah kekurangan. Bayangkan coba, jasmani dipelihara, rohani dipelihara. Itu namanya berlipatkan ganda, seperti Ayub ya. 2 kali lipat. 2 kali lipat artinya jasmani, rohani terpelihara. Itu artinya bukan 2 kali lipat. Wah, jasmani saja, tidak. Jasmaninya terpelihara, rohaninya terpelihara. Itu 2 kali lipat. Kita juga ya. Kalau hanya jasmani terpelihara, tapi rohani malah jauh dari Tuhan, apa gunanya? Ya, di Korintus atau Galatia, apa gunanya memperoleh seluruh dunia ini? Ya, kalau dia kehilangan nyawanya. Nah, itu dapat berkat jasmani, dunia ini dia miliki, tapi dia tidak hidup dalam Tuhan, kehilangan nyawanya buat apa? Nah, jadi harus double, berlipat ganda. Jasmani terpelihara, rohani terpelihara. Sudah. Yang ketiga, ayat 11. Ayo 11. Dalam, ya, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan. Nah, inilah kalau memberi, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sudah hasil ketiga, kehidupan kita akan diperkaya oleh Tuhan dengan kemurahan hati. Kita diperkaya Tuhan dengan kemurahan hati. Ini hasil ketiga. Kamu akan diperkaya dalam segala kemurahan hati. Ya, kehidupan kita diperkaya Tuhan dengan kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah. Ayo, yang membangkitkan syukur kepada Allah. 2 Korintus 8 ayat 1. Seperti yang dialami sidang jemaat Makedonia. Seperti yang dialami jemaat Makedonia. Tadi 2 Korintus 8 ayat 1. Ayat 1. Seperti yang dialami jemaat. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Semua lihat, kasih karunia yang dianugerahkan, loh jelas ya, yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Ini anugerah kasih karunia. Kemurahan hati itu kasih karunia Tuhan. Kemurahan itu kasih karunia Tuhan. Ya, seperti yang dialami jemaat Makedonia. Kasih karunia atau kemurahan Tuhan adalah merupakan harta yang paling berharga
Jadi Tuhan karuniakan ke jemaat Makedonia kasih karunia karena mereka bisa memberi. Nah, kasih karunia atau kemurahan adalah harta yang paling berharga di dunia ini. Ya. Jadi kasih karunia kemurahan Tuhan adalah harta yang paling berharga di dunia ini yang sanggup menyelamatkan kita dari hukuman. Kalau uang tidak bisa. Coba menghadapi virus ini aja uang tidak bisa. Orang punya uang tidak bisa. Banyak orang kaya yang kena virus juga meninggal. Ya, tidak punya uang juga tidak bisa. Jadi sekarang aja udah kelihatan harta tidak berguna. Di Amsal itu ya. Amsal 11 ayat 4, pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tapi kebenaran, nah kebenaran apa itu? Kebenaran yang datang dari memberi kasih karunia. Tadi kalau saudara perhatikan 2 Korintus pasal 8 tadi ayat yang ke-10 ya, melimpahkan syukur kepada Allah sesuai dengan kebenaran. Kebenaran itu kasih karunia. Kalau kita bisa hidup benar itu kan kasih karunia Tuhan. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna. Tapi kebenaran atau kasih karunia itu melepaskan orang dari maut. Nah itu. Ya, hal ini sudah terjadi di zaman Nuh. Betul di zaman Nuh. Nuh mendapat kasih karunia, selamat dari hukuman. Harta dunia tidak bisa menyelamatkan dari hukuman air bah. Tidak ada orang kaya kah, orang hebat di zaman Nuh. Habis semua. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia bersama dengan keluarganya. 8 orang. Kejadian 6 ayat yang ke-8. Ayo. Jadi kasih karunia Tuhan lebih dari apapun. Lihat saya. Kasih karunia tadi hanya didapat lewat perbuatan apa? Memberi. Kalau kita tidak bisa memberi, tidak dapat kasih karunia Tuhan. Memang kadang, aduh om, saya udah korban ini, habis uangku. Jangan salah. Di balik itu kau dapat kasih karunia Tuhan. Lebih dari uang, harta di dunia apapun. Tidak bisa dibeli dengan uang kasih karunia. Tidak bisa ditukar dengan kedudukan, tidak bisa. Hanya bisa didapat lewat memberi dengan rela. Ini luar biasa ini. Malam ini khusus tentang memberi kita. Di dalamnya luar biasa, terkandung kuasa Tuhan. Ada kasih karunia. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Tadi kasih karunia itu didapat lewat memberi. 2 Korintus 8 tadi ayat 1. Karena jemaat Makedonia memberi dengan rela. Bahkan melampaui kemampuan mereka. Memberi dengan sukacita mereka. Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Coba diulang lagi ayat 1 bukan 10. Saudara-saudara kami hendak memberitahukan kepada tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat Makedonia. Jemaat Makedonia karena mereka bisa memberi. Makanya disebut mereka apa? Kaya dalam apa tadi? Kemurahan, bukan kaya dalam harta dunia. Kaya dalam kemurahan. Jadi orang yang memberi dengan rela itu kaya dalam kemurahan. Kaya dalam kemurahan. Orang ini tidak akan pernah miskin jasmani. Tetap dia terpelihara. Kaya dalam kemurahan. Semoga kita bisa mengerti firman ini. Mari lanjut. Jadi puncak dari kaya dalam kemurahan, dalam kebajikan, puncak dari kekayaan dalam kemurahan, begitu ya. Itu yang pas. Puncak dari kekayaan dalam kemurahan, kaya dalam kemurahan dia. Sampai kita mendapat pakaian putih yang berkilau-kilau. Itu puncaknya. Puncak dari kekayaan dalam kemurahan sampai kita memiliki pakaian putih berkilau-kilau. Itu Wahyu 19 ayat yang ke-8. Nah ini pakaian putih itu ada kaitan dengan pelbagai kebajikan. Tadi siapa yang memberi dengan rela, dia mendapatkan pelbagai kebajikan. Dan kepada yang dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Kalau terjemahan lama, coba terjemahan lama Alkitab. Ya, karena kain kasah halus itulah ibarat segala kebajikan orang-orang suci. Ayo ini memberi nih. Ini memberi. Puncak dari kaya dalam kemurahan. Kita mendapat pakaian putih berkilau-kilauan. Itu sama dengan ini yang disebut pakaian pesta. Wahyu 19 ayat 9. Ini yang disebut pakaian pesta. Ya, pakaian putih. Pakaian pesta untuk masuk pesta nikah anak domba atau pertemuan di udara. Tuliskanlah berbahagia mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepada aku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Sampai masuk pesta nikah anak domba
bersama Tuhan selama-lama. Jadi kalau kita memberi dengan sukacita, boleh. Kalau kita memberi dengan sukacita, maka pakaian kita akan menjadi semakin putih. Memberi dengan sukacita makin putih, memberi dengan sukacita makin putih sampai putih berkilau-kilauan lah. Jadi jangan memberi ngomel, memberi cemberut, memberi mukanya asam. Wah, jangan. Memberi dengan sukacita terus dengan bahagia. Semakin berkilau-berkilau, makin putih bersih, putih sampai putih berkilau-kilauan. Sebaliknya, kalau memberi dengan muka muram, Kain itu, Kain, mengapa hatimu panas, mukamu muram. Sebaliknya, kalau memberi dengan muka muram, maka pakaian kita akan menjadi kotor, sudah tidak putih lagi, kena noda-noda. Ingat, Kain itu disebut apa? Ada 3 noda. Kain disebut noda. Kan sering diulang ya. Noda Kain, noda Korah, noda Bileam. Kan gitu. Perjamuan kasih. Apa itu perjamuan kasih? Pesta nikah. Dibilang, Kain, mereka itulah noda dalam perjamuan kasihmu. Saat perjamuan kasih atau perjamuan kawin anak domba, yang dipakai pakaian apa? Pakaian putih. Coba Yudas, Tuhan ingatkan saya. Yudas 1, 11, 12. Coba perhatikan. Kain ini noda karena memberi, mukanya muram, cemberut. Jangan saudaraku. Memberi apa saja. Kalau muka kita muram, cemberut, wah, noda itu mengotori. Coba lihat saya, misalnya di kumpulan ini kita lagi enak makan, tiba-tiba seorang muncul mukanya cemberut. Itu kan mengotori. Kita lagi enak, ceria semua, datang dia muka cemberut, jadi semua, kenapa sih? Lo ndak suka ke saya, kok mukanya gitu loh, agak masam sedikit. Kita ndak enak, jadi semua hambar, tahu ya? Makan pun kita kayak ndak enak. Padahal enak sekali itu makanan. Tapi karena mukanya muram, kita makan kayak ndak selera. Nah, jadi ternodai suasana itu. Nikah juga. Kalau suami cemberut terus, ya dah, mohon maaf ya, masuk rumah itu menderita. Lihat mukanya cemberut, istri cemberut, coba itu. Bagaimana bahagia nikah itu? Ayo, itu noda, menodai itu. Jangan. Mari baca, coba Yudas 1 ya, ayat 11-12. Celakalah mereka, semua lihat. Karena mereka mengikut jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri dalam kesalahan. Bila saya tidak bahas Bileam dan Korah, siapa itu mereka 3 ini? Ayat 11-12. Mereka inilah noda, garis bawahi. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasihmu. Apa perjamuan kasih? Itulah pesta kawin anak domba, perjamuan malam anak domba. Itu pertemuan di udara. Saat itu kita pakai pakaian putih berkilau-kilau. Tapi kalau muram memberi, pakaiannya putih ternodai, tidak bisa masuk pesta. Ingat perumpamaan tentang pesta nikah, perjamuan malam. Ingat, diundang orang Yahudi, diundang Israel, tidak mau datang. Diundang di jalan-jalan semua. Tiba-tiba Tuhan datang. Ditanya Tuhan itu, ada orang datang tidak pakai pakaian pesta. Betul toh? Tidak pakai pakaian pesta. Ditanya, kenapa kau tidak pakai pakaian pesta? Artinya apa? Pakaiannya ternodai, diam saja. Ini sering kali kita. Kenapa mukamu cemberut? Diam saja, malah makin Loh, kenapa tidak ngomong? Seharusnya dia jawab. Karena dia tidak jawab, diam, tidak mau mengaku dosanya, dia simpan, ikat kaki tangannya, campakkan dia ke neraka. Loh, itu baca Matius 22 itu. Seharusnya dia jujur, saya mukaku cemberut karena begini, dan minta ampun. Baru putih kembali pakaiannya. Coba dia mengaku. Tapi karena diam saja, tidak mau mengaku. Kalau saudara, kalau kita wajah kita cemberut, pasti ada sesuatu. Tidak mungkin tidak. Bohong kalau tidak ada. Kecuali dari lahir kita, pembawaannya memang begitu. Ngerti? Dari ke dunia, gini terus. Nah kalau itu ya sudahlah. Tidak pernah bisa senyum. Betul, misalnya orangnya dia dimanapun dia, biarpun orang ketawa semua dia terus begini. Nah kalau itu kita udah maklum, ya memang pembawaan dari lahir. Tapi kalau tiba-tiba begitu, berarti ada sesuatu. Ada sesuatu.
harus dibereskan, harus diselesaikan. Jangan seperti lagu Sekolah Minggu itu apa? Muka yang suka cemberut itu apa tuh? Salah satu tanda tidak taat. Nah, itu tidak taat firman seperti Kain. Jangan. Nah, mata yang suka melotot, itu suka marah-marah. Nah, itu sudah jangan. Tidak ada guna. Ayo memberi dengan suka. Jangan cemberut kita. Sia-sia ternodai pakaian kita. Ya, mari. Bagaimana cara sekarang supaya kita bisa memberi? Boleh catatan dulu sebelum cara. Tapi sayang gitu aja. Kenyataannya lebih banyak anak Tuhan yang memberi dengan muka cemberut daripada yang berseri-seri. Nah, lebih banyak anak Tuhan. Kadang kerja dengan cemberut, tangtung. Wah, itu masak sampai cemberut, nggak enak. Pasti kalau nggak keasinan, kurang garam. Karena dengan emosi, ya niat mau kasih biasa setengah sendok, pasti keasinan. Kalau nggak ada rasanya, nggak enak, saudaraku. Janganlah. Tapi sayang kenyataan di lapangan lebih banyak yang muka cemberut daripada muka berseri-seri saat memberi. Nah, sekarang jalan keluarnya bagaimana? Kalau cemberut dibiarkan terus bahaya loh. Dosa mengintip di mana? Di depan pintu loh kalau cemberut terus. Makanya hati-hati. Jangan cemberut terus kita. Semoga. Saya tante kalau agak cemberut saya datangi. Saya tanya apa penyebabnya. Ayo saling mengaku. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan cemberut terus. Wah, yang cemberut itu stres dia itu. Orang cemberut terus itu stres. Yang kedua, cepat muda apa tua? Cepat tua, lihat aja. Dia seperti kayak sudah 45 tahun padahal masih 30 tahun. Tua sekali, cepat sekali tua. Banyak saya lihat orang yang suka cemberut, cepat sekali tua. Jangan ya, mari biarlah kita wajah kita berseri malam ini. Mari, bagaimana cara supaya kita bisa memberi dengan sukacita? Ya, tidak dengan wajah cemberut. Bagaimana? Apa yang disucikan ini? Lihat saya. Wajah cemberut itu asal dari mana? Dari hati. Caranya hati kita harus disucikan. Itu semua dari dalam. Kalau hati senang, muka gembira. Kain toh hatimu panas, mukamu muram. Loh. Kalau hati gembira, muka berseri. Kalau hati panas, muka pasti muram. Muka pasti muram. Kalau sudah muka muram, sudahlah, tidak ada yang jadi. Kerjaan tidak jadi. Maunya tidur melulu. Ya, saya kesaksian saya dengan tante saja. Kalau kami berselisih, tidak jadi. Masak tidak jadi. Pasti pelampiasannya tidur. Tidak masak kita mah, tidak makan kita. Biar situ. Begitu dia. Biar situ. Ya, tanya aja dia itu. Kalau kami berselisih begitu. Ayolah masalah. Biar aja situ. Gitu dia. Nanti kalian alami kalau menikah. Mungkin sahabat, kalau aku istri tidak begitu, omong kosong. Pasti begitu. Pelampiasannya pasti tidur. Suka lihat tembok, suka lihat apa? Suka lihat kasur. Nah, itu nanti sasarannya ke situ. Pasti itu sudah. Saya tanya teman saya juga hamba Tuhan, sama kok bro. Gitu juga istriku. Oh iya kan, sama ternyata. Ya, ini pelajaran ya. Itu sebabnya kalau ada apa selesaikan. Tidak ada gunanya. Kalau saya kasih pandangan sama tante. Kalau kita gini terus, lapar perut kita. Tidak makan kita. Coba pikir dulu mah. Tapi biar gitu aja masih. Terus memang dikasih pandangan. Terus. Saya begitu sama tante. Terus. Jangan dibiarkan. Terus. Lama-lama lulu juga. Ya, tapi yang perempuan juga jangan terus berkeras. Ayo, melembutlah. Melembut. Ya, jangan berkeras hati. Semoga kita bisa mengerti. Mari. Caranya hati harus lebih dulu disucikan. Dari apa ini? Karena ini berbicara memberi, disucikan dari keinginan akan uang. Ngerti ya? Hati disucikan. Nanti kalau besok 3 hati itu. Besok di Badar Raya tentang lembah-lembah besok. Tapi kali ini 1 udah disinggung. Salah satunya ini besok ya. Jadi hati disucikan dari keinginan akan uang. Cinta akan uang yang membuat tidak bisa memberi. Tidak bisa memberi, tidak bisa mengembalikan. Ini yang disucikan. Nah, sudah. Di mana tempat disucikan? Sudah sering ulang-ulang. Di ruangan suci.
Seperti ibadah semacam ini. Lewat ketekunan 3 macam ibadah. Ditambah ibadah kaum muda. Di mana hati kita disucikan? Di dalam ruangan suci. Imamat 21 itu 12. Ditambah 3 macam ibadah, tambah ibadah kaum muda. Di sini coba saudara Anda ikut ibadah. Mana saudara dengar firman ini? Untung kita ikut ibadah, terus firman diulang. Seperti mencuci, sabun tukang firman, sabun tukang penatu diulang-ulang. Terus diulang maju. Untuk membersihkan kita. Justru mana yang paling kotor itu terus diulang-ulang. Ya, mari semoga kita bisa mengerti. Mari sudah. Di mana tempat disucikan? Di ruangan suci. Apa yang menyucikan kita? Pertanyaan lagi, apa yang sanggup menyucikan kita? Firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2. Itu Ibrani 4, 12-13. Ini yang menyucikan. Kalau saya tidak bisa firman. Dari tadi dengar firman kita terus menusuk hati kita. Terus diulang, disampaikan ayat, ditusuk. Terus ini yang mampu menyucikan. Sebab firman Allah lebih hidup dan lebih kuat, lebih tajam dari pedang bermata 2 manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita, sampai hati kita yang panas, muka yang muram ditusuk oleh pedang firman Tuhan. Firman Tuhan jelas kepada Kain. Langsung, Kain, mengapa hatimu panas? Langsung sup kena ke bagian hati yang dalam. Mengapa hatimu panas? Mukamu muram. To the point langsung. Kadang firman itu begitu. Kenapa mukamu muram? Kenapa hatimu panas? Terkadang firman itu begitu. Tidak enak bagi daging. Tapi itu untuk menyucikan kita. Semoga kita mengerti. Ayo ya, Tuhan tolong. Jangan berdalih ya. Oh, tidak muram kok, tidak muram. Ya memang muram. Jujur, iya Tuhan. Saya buka hati panas, muka muram terus hari-hari ini. Ampun Tuhan. Saya mau berseri Tuhan. Nah begitu. Jangan kita mengelak. Oh, enggak kok, bilang enggak kok aja sudah muram. Orang kalau mengelak itu aja lihat aja, coba foto. Bilang tidak kok itu sudah berkerut itu keningnya, udah muram itu. Enggak ada orang enggak kok, enggak ada. Pasti dia kalau berdalih ya. Kalau berbicara tidak kok, tidak dalam arti tidak yang sejujurnya, berseri ngomong. Tapi kalau orang mengatakan tidak dalam arti berdusta, pasti berkerut keningnya. Makanya orang polisi tahu ya, apa bukan orang polisi, kepolisian tahu ya, tahu dia bisa pelajari dari mimiknya orang, tahu yang berbohong tidak tahu dari matanya, dari ininya kerutnya ini tahu dia, orang jujur tahu, tahu pasti, tidak bisa ditipu, lebih-lebih Tuhan lebih tahu, ya, ayo mari malam ini Tuhan tahu bagaimana. Sekarang sikap kita terhadap pedang firman, saat firman menusuk sikap kita, yaitu merelakan hati. Barang siapa kuasih ku tegur, ku hajar. Relakanlah hati. Jangan mengelak, relakan ditusuk pedang begitu. Ya inilah saya Tuhan. Misalnya hati panas, aku hati panas. Muka muram cemberut, aku muka muram. Itu relakan. Praktek merelakan hati. 1, melembut. Jangan mengeras, jangan. Ya, sudah lihat sudah. Untung tidak live. Kalau live lihat ke TV misalnya, ini tembak-tembak ini. Ya, jangan begitu. Relakan hati, aku yang salah Tuhan, begitu. Melembut, ya. Ayo praktek relakan hati. 1, melembut. Artinya apa? Mau menerima firman sekeras apapun, terima. Dan mau menerima teguran dari gembala, dari suami, istri, anak, orang tua. Kalau ditegur mau, jangan melawan. Sekalipun menegur kita lebih muda dari kita, tapi kalau itu untuk yang baik, ya mau. Misalnya ada yang muda negor toh, loh kenapa mukamu kok agak cemberut? Terima, oh iya saya cemberut karena ini. Ya mau, jangan marah. Siapa kau? Kau masih lebih muda, apa-apa kau? Jangan begitu. Sadar kita, aduh. Seperti Ayub sadar hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, aku cabut perkataanku. Ayub itu melembut hanya dari kata orang. Jadi firman disampaikan ya, tapi dia tidak dengar langsung. Orang yang menceritakan firman itu ke dia, sadar dia. Itu kenapa? Karena hatinya lembut. Lebih-lebih kita dengar khotbah langsung. Coba bayangkan, sudah langsung melihat muka dengan muka. Kok tidak sadar-sadar itu? Ayub dari kata orang saja tentang Tuhan, tentang firman Allah.
dia cabut perkataannya karena hatinya mau melembut. Ya, ayo melembut ya malam ini. Merendah, yang kedua praktek merelakan hati. Merendah, tidak usah dibaca Wahyu ya, semua tahu. Merendah artinya apa? Mengakui dosa-dosa kita. Kalau memang salah ngaku, kalau salah ya ngaku. Saya sama tante gitu, kalau salah ya saya ngaku. Ampun, kadang karena emosi keceplos salah. Minta ampun, cepat minta ampun. Aku salah, ampun. Begitu, saudara. Ya. Nah, makanya dalam nikah itu nanti saudara alami kalau menikah. Tidak cukup satu kali minta ampun. Terus. Dan mengampuni pun tidak cukup 1-2 kali. Petrus berkata ya, Tuhan berapa kali aku mengampuni? 7 kali kah? 7 kali itu sesuatu yang berat. Karena seringkali kita mengancam ketiga kali. Ya toh? Kita hanya beri 3 kali. Betul loh? Sekali loh ya. Kalau ketiga kali kau ulangi, itulah kita. Kalau Tuhan tidak. 70 kali 7 kali. Tidak terhingga mengampuni. Mengaku juga begitu. Ya, salah ya mengaku. Ya, yang satu mengampuni. Sampai kapan? Sampai Tuhan datang kedua kali. Sampai mana akhir hidup kita. Atau meninggal sebelum Tuhan datang, hidup sampai Tuhan datang. Selalu kita bisa mengampuni. Bisa mengaku, bisa mengampuni. Itu rendah hati dan lemah lembut. Mengampuni itu lembut. Kalau mengaku itu rendah hati. Maka hasilnya apa? Kalau rendah hati lemah lembut, maka jiwa kita tenang. Itu Matius ya, Matius 11, 29, 30. Jiwa kita tenang, hati tenang. Semua enak dan ringan. Yang bikin berat hidup itu karena belum melembut, belum merendah, berat hidup itu. Kau muda perhatikan. Kalau kau masa muda itu masa yang indah, seperti lagu itu, masa muda sungguh indah. Tapi kalau kau orangnya keras, tidak mau melembut, tidak mau merendah, masa berat kau muda, apalagi menikah. Kau emangnya kalian pikir menikah itu enak? Tapi kalau kita lembut, rendah hati, enak nikah itu. Enak ringan itu nikah rumah tangga. Betul? Yang dulunya kita sendiri, masak sendiri, cuci sendiri. Kalau menikah, sama-sama lembut, rendah hati, enak kerja sama. Saya sama tante gitu. Kalau dia tidak kuat cuci bed kafir yang besar itu, ya saya yang bantu. Enak ringan. Coba kalau waktu belum menikah, dia sendiri mau suruh siapa? Enak. Tapi kalau melembur merendah, coba kalau sombong, tidak, aku suami, tidak bisa. Kau dengar, kau harus tunduk. Habislah penderitaan. Jadi budak istrinya. Sebaliknya juga istri, tidak, aku istri, aku yang masak, kau tidak makan. Habislah nikah itu. Susah kalau tidak melembut, tidak merendah. Ayo melembut dan merendah. Khususnya istri itu ya, melembut, merendah. Semoga kita bisa mengerti ya. Ayo, sudah enak ringan, hasilnya apa? Kalau sudah enak ringan, maka kita juga bisa memberi dengan rasa apa? Kalau enak ringan dengan rasa bahagia. Kalau enak ringan tidak gampang memberi. Kalau sudah enak ringan, lihat saya, memberi 1 triliun dengan memberi 1 rupiah, itu bebannya itu sebenarnya sama. Apalagi sistem SMS banking. Sama toh, sama-sama mengetik. Bukan berarti kalau 1 M berat. Nggak ada. Mau berapa rupiah pun sama, tek masuk, sama. Jadi memberi itu kalau sudah enak ringan, mau seberapa pun kita kasih tidak jadi masalah. Orang yang hatinya belum enak ringan, berat, kalau banyak dia, kok bisa tidak beratkah dia memberi sebanyak itu? Tidak. Tapi kalau hatinya belum enak ringan, belum melembut, belum merendah, 1 rupiah pun dia tidak bisa kasih, berat sekali. Tapi kalau sudah enak ringan, kita bisa memberi dengan bahagia. Sampai lebih bahagia memberi daripada menerima. Hasilnya apa? Kalau sudah bahagia memberi dari menerima, hasilnya terakhir selesai Kisah Rasul 10 ya. Tuhan mengingat kita seperti Tuhan mengingat Kornelius. Luar biasa kalau memberi ini, khusus memberi ini malam ini. Ayo memberi dengan sukacita, bahagia kita memberi. Jangan dengan wajah muram, hati panas, jangan. Memberi apa saja, beri waktu, pikiran, tenaga dalam nikah nanti kalau menikah. Memberi waktumu untuk istri, untuk suami. Ayo
Ayo berikan dengan kerelaan, jangan terpaksa. Jangan menikah itu jangan terpaksa ya, makanya hati-hati. Jangan pernah mau menikah kalau terpaksa. Jangan menikah kalau terpaksa. Menikah itu kerelaan. Kerelaan. Kadang kita harus mengorbankan sesuatu yang kita tidak suka, harus berkorban. Nah, saya sama Tanti begitu. Iya. Apa yang saya suka dengan dia suka berbeda. Tapi saya harus berkorban. Dia juga berkorban dengan saya. Kami dua pribadi berbeda. Kalau Tanti orangnya pemalu. Kalau saya agak berani. Sulit, baru-baru itu sulit. Pernah kami berselisih mengenai apa? Karena dia tidak bisa nelpon ke keluarga. Saya bilang, telepon kau bicara ke mama apa? Memang dia tidak bisa. Saya paksa saat itu. Pak, harus bisa. Aku aja bisa kok ke keluargamu. Masa kau tidak bisa nelpon? Lama-lama saya mengerti. Oh ternyata tidak bisa begitu. Tidak boleh saling memaksa. Tidak boleh. Saya harus bisa terima dia. Apa adanya, apa kekurangan dia. Dia juga harus bisa menerima saya, kekurangan saya. Itu nikah itu. Ya, jangan terpaksa. Jadi kalau saudara rasa menikah terpaksa, Anda usah dulu menikah. Menikah itu siap menerima kekurangan satu sama lain. Jangan hanya melihat kelebihannya. Ya, bagaimana cara supaya bisa siap menerima kekurangan? Kuncinya hati. Melembut dan merendah. Melembut mengampuni. Merendah mau mengaku. Sudah itu kuncinya. Enak ringan. Oh bisa memberi waktu kita, memberi perasaan, semua pikiran kita bisa kita korbankan untuk saudara yang terdekat dulu. Itu tadi keluarga. Sampai saudara daging, saudara seiman dan seterusnya. Tuhan memberkati. Tadi belum komputer belum ya? Belum ayatnya. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut dia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, semua doamu dan sedekahmu. Tidak sia-sia. Kalau kita memberi dengan sukacita, gembira, senang, telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Kalau saudara juga ya, kau muda, kalau disuruh gembala, misalnya disuruh, tolong ambil ini. Kadang saya tidak tahu saudara, bahagia kau tidak. Kalau tidak bahagia bilang saja, berat lo kalau kusuruh ngepel, bilang aja, biar saya tidak suruh lagi. Sia-sia nanti soalnya. Jangan sampai kusuruh ternyata dia berat hatinya. Jangan juga. Ya, lebih baik kita terus terang. Kau bilang suruh selama ini aku sebenarnya terpaksa bilang sehingga aku tidak suruh lagi sudah. Menunggu siap. Kalau siap saya siap apapun suruh. Itu boleh. Ya jangan dengan terpaksa. Ya saya juga maaf ya kalau selama ini seperti memaksa kalian. Minta ampun saya dari tempat ini, saya minta ampun. Ya ayo supaya enak semua ya, supaya bahagia. Sebab kalau memberi dengan rela, dengan sukacita, apapun itu, baik tenaga kita, pikiran kita, pandangan kita, pendapat kita, apa saja, sampai nyawa kita berikan dengan sukacita, Tuhan ingat kita. Dia datang kedua kali, kita tidak akan ketinggalan. Tuhan ingat kita bertemu Tuhan di awan-awan permai sampai masuk Yerusalem bersama Tuhan selama-lamanya. Ayo mari, ada pujian pesalo. Kadang-kadang kurasa pedih. Inilah kadang memang pedih kita memberi waktu, perasaan semua. Ayo ya, buka hati ya. Mari, pesalo berapa? 57 ya kalau tidak salah. Dibantu Singer 57. Cara nyanyinya dibantu yang pas. Mari 57. Ini ku mau hidup dalam kasih Allah. Kadang-kadang bangkit berdiri boleh. Yang belum hafal kita belajar dulu sedikit ya. Belajar dulu. Ya, kadang-kadang kurasa pedih di hati ketika ku memberi sambil mengasihi. 3/4 ya, kunci F. 57 pesalo. 57 pesalo. Kadang-kadang ku rasa pedih di hati ketika ku sambil mengasihi namun ini menurut firman yang suci, memberi dengan kasih ilahi, ku
mau memberi, ku mau memberi hingga tiada yang ku beri, dan kasih hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi sampai kesudahan. Bait 2, dia tunjukkan jalan menuju kehidupan. Dia tunjukkan jalan menuju kehidupan yang hanya dicapai dengan jalan kematian. Dia mengasihi dengan berkorban jiwa yang ditanggung atas jol. Dia memberikan nyawanya untuk kita. Ku mau memberi, mau memberi dengan rela, jangan terpaksa, jangan dengan berat hati, jangan sia-sia, malah jadi kutukan, jangan. Percuma. Ayo memberi dengan sukacita, memberi apa saja, jangan dengan bersungut, jangan. Ku mau hidup sampai kita berkata, lebih bahagia memberi daripada menerima. Beri waktu beribadah, jangan terpaksa, dengan kebahagiaan. Kesudahan. Bait 1, kadang-kadang ku rasa pedih di hati. Kadang-kadang ku rasa pedih memang kadang pedih di hati ketika kita memberi sambil mengasihi. Apalagi dalam nikah berat, tapi belajar memberi dengan suatu sukacita. Ini menurut firman yang suci, memberi dengan kasih lagi, memberi dengan kasih. Tangan kanan kita angkat, tangan kiri di atas dada. Ku mau memberi. Ayo hati melembut, merendah. Ayo belajar memberi. Dalam nikah nanti jangan ingin coba menikah kalau belum bisa memberi, jangan. Menikah itu saling memberi, berkorban satu sama lain. Seperti terutama bisa menerima kekurangan satu sama lain. Ayo sungguh-sungguh kesudahan. Lagi kita angkat dua tangan. Ku mau memberi, kami mau memberi Tuhan, hingga tiada yang kami beri Tuhan, sampai mengorbankan nyawa untuk sesama Tuhan, untuk saudara, dengan ketulusan hati, bukan dengan panas hati Tuhan, dengan hati yang rela tulus, kehendak mengasihi tanpa kesulitan, mengasihi tanpa kesulitan, dengan ukurnya saja. Haleluya. Kau muda, memberikan waktumu untuk Tuhan beribadah, jangan terpaksa, jangan dengan berat hati, hanya mendatangkan kutukan, jangan. Dalam nikah, ayo jangan dengan berat hati, jangan. Biar dengan rela. Memang gak ada kera berat, rasa pedih di hati. Ya itulah firman Tuhan. Harus belajar mengasihi, memberi dengan rela, dengan tulus, tidak mengharapkan kembali, jangan. Memberi dengan rela tulus. Kita menyembah. Haleluya.
Haleluya, kami mau memberi dengan rela Tuhan. Ampuni kami masih bersungut, masih panas hati, ampuni Tuhan. Wajah muram cemberut, ampuni Tuhan. Sinari hati wajah kami Tuhan, sampai kami berseri-seri memberi waktu, tenaga, pikiran semua, bahkan hidup kami Tuhan. Firman-Mu malam ini mendorong kami memberi dengan sukacita Tuhan, sampai bahagia memberi dari menerima Tuhan, sehingga melimpah kami dalam kemurahan-Mu Tuhan, memuncak sampai jadi pakaian mempelai putih berkilau-kilau. Jangan ada yang ternodai pakaian kami Tuhan. Jangan ada yang memberi dengan berat hati Tuhan. Ampuni, sucikan kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan. Sucikan kami semua. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bangkit berdiri semua. Haleluya. Ayo. Saya tidak tahu saudara, mungkin memberi, tadi saya bilang mungkin saya suruh terpaksa, saya tidak tahu juga. Tapi kalau itu terpaksa, aduh sia-sia, saya juga minta ampun. Ayo, mungkin saudara mengembalikan milik Tuhan, memberi untuk pekerjaan Tuhan. Atau dalam nikah, mungkin terpaksa, melayani suami terpaksa, dalam nikah terpaksa, minta ampun. Ayo, yang butuh, saya tidak paksa kali ini, yang rela saja. Yang mau rindu belajar lebih bahagia memberi dari menerima. Kalau tidak mau jangan angkat tangan, jangan. Tapi saudara ada yang rindu, biar satu orang tidak apa-apa. Tidak ada pun tidak apa-apa juga, tidak apa-apa. Tapi kalau saudara mau rindu memberi dengan rela, dengan tulus, bukan bersungut, bukan panas hati, ayo angkat dua tangan. Yang mau melembut, mau merendah, angkat dua tangan. Haleluya. Ayo memberikan apa saja, untuk adik, kakak, orang tua, untuk sepupu, apa saja, untuk sesama anak Tuhan. Apa yang kita berikan dengan rela, jangan harapkan kembali, jangan. Sebab kalau kita memberi dengan sungguh-sungguh rela, oh di balik itu ada kasih karunia yang Tuhan limpahkan bagi kita. Dan Tuhan mengingat kehidupan kita seperti Tuhan ingat Cornelius. Tuhan ingat kehidupan kita. Apa yang kita berikan tidak akan pernah sia-sia, tidak akan pernah. Terima kasih Tuhan, jamah hati kami. Biar mulai malam ini memberi dengan rela Tuhan. Bukan dengan sedih hati Tuhan, tapi dengan sukacita Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kasih-Mu, kemurahan-Mu. Kau muda hamba berdoa, Tuhan tolong. Oh kami berdoa untuk orang tua yang pernah mendidik, membesarkan kami dari kecil. Saat ini dimanapun mereka, di kampung, di daerah, atau bersama kami, Tuhan tolong berkati mereka. Terima kasih, jadi lelah pengorbanan mereka balaskan berkat berlipat kali ganda. Beri kesehatan selalu, terutama dekat dengan Tuhan. Baik guru-guru, para dosen, hamba-hamba Tuhan pernah mendidik kami juga, Tuhan berkati semua. Rekan-rekan kaum muda yang belum bisa hadir juga kami berdoa. Dimanapun mereka jamah Tuhan, beri kesempatan beribadah kepada Tuhan. Yang ada masih merokok, mabuk, minum, judi, narkoba, sekalipun Tuhan menyukai kesukaan-kesukaan dunia, Tuhan jamah mereka. Bisa tuh waktu kembali kepada Tuhan. Tuhan tolong semua. Ramot, Riko, Jen juga tolong. Eca juga tolong semua. Erwin juga tolong juga. Bahkan juga Michelle tolong. Evo, Tinoci juga tolong. Elia juga tolong semua. Tuhan mohon kasih kemurahan-Mu. Dev juga jamah Tuhan. Terima kasih Elsie juga tolong semua. Bisa setia beribadah Tuhan. Yang malas ibadah jamah juga Tuhan. Yang jauh dari Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mohon kasih, mohon kemurahan. Simpson juga jamah juga. Tuhan tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita beri korban persembahan kita. Ayo kita memberi korban persembahan. Kembali pujian tadi. Ya. Bait yang satu, bait satu. Kadang-kadang kuras langsung kor ya.
Kadang-kadang ku rasa pedih di hati ketika ku memberi sambil mengasihi. Namun ini menurut firman yang suci, memberi dengan kasih ilahi. Ku mau memberi hingga tiada yang ku beri, dan mengasihi hingga tiada kasih lagi. Ku mau hidup seperti kehendak Tuhan, mengasihi tanpa kesudahan. Puji Tuhan, besok ibadah umum masuk jam 8.30 ya. Tetap jaga protokol kesehatan, pakai masker ya. Kita atur besok duduknya, kalau memang agak padat bisa agak maju dikit lagi ya. Kaum muda mengalah ya, kalau di belakang penuh agak ke depan kaum muda, tidak apa-apa ya. Kaum muda yang mengalah dengan orang menghadapi orang tua, kaum kita yang mengalah yang lebih muda ya, bisa di belakang. Sebagian yang agak kurang sehat bisa di belakang karena tidak ada AC, karena kalau sakit ada AC agak ini ya, lebih tidak baik begitu ya. Jadi kalau kurang sehat lebih baik di belakang. Kalau yang memungkinkan untuk di depan besok ya terserah, lihat keadaan besok. Tapi serasanya masih cukup di belakang sama di sini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari bangkit berdiri, kita segera menamatkan ibadah kita. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat kaum muda, Tuhan tolong mohon kasih-Mu. Terima kasih Ronald, Tuhan tolong, baik juga Yeskel yang mau masuk polisi, Tuhan biar kehendak Tuhan semua yang jadi buka jalan, mohon kasih, mohon kemurahan-Mu. Baik juga Christine Mansawan juga, Tuhan tolong, yang sudah mulai mau masuk ambil S2 juga mau kuliah, Tuhan tolong semua persiapan-persiapan, Tuhan tolong semua. Bahkan juga bisa nanti dijalani dengan baik, Tuhan dimuliakan. Baik penyelesaian S2-nya Sela, tinggal 3 minggu lagi, Tuhan tolong bisa selesai dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Baik juga Olin juga tolong semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yang ujian juga Tuhan tolong juga. Derek juga, Angel juga tolong bisa menyelesaikan dengan baik, Tuhan dipermuliakan. Yang mencari pekerjaan tolong beri pekerjaan, tidak menghalangi beribadah. Esron, Hulda, Yahya juga tolong, Sela, Jetro juga tolong, Bapak Queen tolong semua. Yang lain juga Tuhan campur tangan, buka jalan, buka firman-Mu. Beri pekerjaan yang tidak menghalangi beribadah, tetap setia sampai Engkau datang pada kali kedua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Perjodohan satu dalam pengajaran benar, beri yang terbaik, yang benar-benar dari Tuhan. Jika tidak sesuai kehendak Tuhan, Tuhan Kau batalkan. Jika sesuai kehendak Tuhan jadi, kami rindu. Tidak ada yang salah melangkah kaum muda Tuhan, tidak ada salah mengambil keputusan. Beri hati nurani yang baik bagi kaum muda, bisa memilih mana yang benar-benar dari Tuhan. Terima kasih, beri kesabaran bagi kaum muda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan tolong, Tuhan berkemurahan. Yang kurang sehat juga jamah, terima kasih Tuhan. Dedi juga jamah, yang lain juga kaum muda yang kurang sehat, Tuhan jamah juga. Ampuni dosa semua, pelanggaran, sakit, penyakit, kami usir dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa, bilur-Mu memberi kesembuhan sempurna dari Tuhan. Ibadah besok Engkau hadir, bukakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Ayo sekali lagi angkat 2 tangan, memberi dengan rela. Sampai di hati kita, saya lebih bahagia memberi dari menerima. Boleh terima berkat, boleh terima pemberian dari orang lain. Harus bahagia, tapi harus meningkat. Lebih bahagia kita memberi daripada menerima. Kalau orang memberi hargai ya, dihargai. Tapi juga lebih bahagia memberi dari menerima. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kami yang hati panas, tapi hati kami tenang malam ini Tuhan. Memberikan apapun untuk sesama, untuk Tuhan, dengan sukacita Tuhan. Terima kasih Tuhan. Turunkan tangan. Terima kasih. Perjalanan pulang jauh dekat lindungi sertai. Tibakan dengan selamat, Tuhan dimuliakan. Mara bahaya kecelakaan maut
kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa untuk bungkus kehidupan kami. Besok ibadah Engkau hadir, bukakan firman. Biarlah berkat cinta kasih damai sejahtera dari persekutuan Allah Bapa Sang Putra Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai, melindungi, memelihara, memberkati kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.